Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam raya maha segalanya, dan yang telah memberikan kepada kita iman, Islam, dan keberkahan dalam hidup ini. Salawat, salam, dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Suri Tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dengan channel ini. Apa kabar sahabatku? Semoga saat menyimak video ini sahabatku semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam ketaatan. Semoga pula Allah mudahkan urusan dunia maupun urusan akhirat, dilapangkan rezeki serta dilunaskan seluruh hutangnya, amin. Semoga Allah memampukan kita menjadi pribadi yang tegar dan sabar saat diberi ujian, baik ujian besar ataupun ujian kecil. Satu pesan dari kami, Allah Maha tahu tambah sakit yang hati merasakan ketika kamu sudah tak berdaya. Ingatlah bahwa kamu punya Allah yang Maha Kuasa. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus kita hilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun sholat agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Berikut ini adalah sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan meskipun tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk atau berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tidak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu ditanyakan status hukumnya. Berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan mana yang sholat sunnah. Namun meski demikian masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir manusia dan muslim saat ini, kedudukan sholat tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Bagaimana tidak, keutamaan dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan dalam sholat. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang biasa disebut dengan tuma'ninah. Sholat tanpa tuma'ninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tuma'ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tuma'ninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis di atas ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Hari itu setelah Rasulullah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki tersebut melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat
hal tersebut, Rasulullah kemudian berkata di hadapan para sahabat, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabat, Rasulullah juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang yang lapar yang hanya memakan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa merasakan kekenyangan. Di dalam buku karya Syekh Muhammad Sholeh Al-Mujaddid, agar sholatmu makin khusyuk, dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal bahwa tentang perkara diterimanya atau tidaknya suatu amalan atau sholat hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, supaya Allah mampukan kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir dan selalu patuh padanya. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, bahagiakan hidup kita dalam ketaatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.